saya Aulia Sucitra Basir, NIM 223838, kelas 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Psikologi dan Industri. Selamat pagi. Dalam video penjelasan saya ini, saya akan membahas terkait permasalahan yang saya dapat selama kuliah kerja praktik di tempat KKP saya, khususnya dalam kondisi fisik ruang kerja yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Identifikasi permasalahan. Berdasarkan pengamatan saya, terdapat beberapa isu utama terkait kondisi fisik ruang kerja. Yang pertama, kerapihan ruangan. Area ruangan saya itu kurang rapi atau tidak teratur. Yang kedua, suhu ruangan yang tidak nyaman. Seperti ruangan kerja saya itu atau di area ruangan saya itu sangat panas. Belum ada fasilitas seperti AC. Yang terakhir, fasilitas ruang kerja yang tidak ergonomis, seperti kursi di tempat atau di area kerja saya itu kursinya sudah tidak layak pakai atau bisa dibilang rusak. Ini adalah salah satu contoh ruang kerja yang tidak teratur. Dampak permasalahan. Lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat berkontribusi pada peningkatan stres kerja, penurunan kepuasan kerja, dan bahkan risiko masalah kesehatan fisik maupun mental. Kondisi kerja yang buruk dapat menyebabkan karyawan mudah stres, sakit, sulit berkonsentrasi, terus penurunan produktivitas kerja. Solusi yang dapat saya usulkan. Saya mengusulkan proyek yaitu optimalisasi lingkungan kerja fisik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Metode atau pendekatan yang saya gunakan, yaitu yang pertama, peningkatan kerapihan dan kebersihan. Menggunakan metode implementasi 5S. Metode ini untuk memastikan area kerja selalu dalam kondisi bersih dan teratur. Selanjutnya, memberikan pelatihan kepada karyawan, siswa PKL, magang, tentang pentingnya menjaga kebersihan, kerapihan di ruangan kerja. Yang kedua, pengaturan suhu ruangan yang nyaman. Sistem ventilasi yang baik. Memastikan sirkulasi udara optimal dengan memasang dan memelihara sistem ventilasi yang efektif. Selanjutnya, pengaturan suhu yang sesuai. Menyesuaikan suhu ruangan agar berada pada tingkat kenyamanan yang ideal bagi karyawan. Yang ketiga, penyediaan fasilitas kerja ergonomis. Pemilihan peralatan ergonomis seperti mengganti kursi dan meja yang tidak layak pakai dengan peralatan yang mendukung postur tubuh yang sehat. Selanjutnya, penataan ruang kerja. Mengatur tata letak peralatan kerja agar mudah dijangkau dan mengurangi gerakan yang tidak perlu. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, melakukan survei atau analisis kebutuhan. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan melalui survei dan observasi langsung. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran. Menetapkan rencana tindakan dan anggaran yang diperlukan untuk implementasi solusi. Selanjutnya, implementasi. Melaksanakan perbaikan sesuai rencana termasuk pelatihan karyawan dan pengadaan peralatan baru. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Menilai efektivitas perubahan yang dilakukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Harapan dan manfaat. Dengan optimalisasi lingkungan kerja fisik, diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan karyawan. Karyawan merasa lebih nyaman dan sehat dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, peningkatan produktivitas. Lingkungan kerja yang mendukung akan mendorong karyawan bekerja lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, pengurangan stres kerja. Kondisi fisik yang baik dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kepuasan kerja. Kesimpulan dari saya, bisa karyawan lebih mudah dalam kerja, lebih sehat, lebih nyaman,
mungkin bisa meningkatkan atau mendorong karyawan untuk kerja secara efisien dan efektif, terus kurangnya stres, mungkin seperti itu. Jika kurang mohon dimaafkan. Saya Aulia Sucitra Basir, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.